Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang kita lanjut lagi cara menimbang. Masih jenis kedua sekarang. Jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan. Jadi kemarin semua asli yang mau kita timbang. Maka timbang dengan fa ain lam, fa ain lam lam, fa ain lam lam lam. Kan begitu. Sekarang yang kita ingin timbang ini adalah terdapat tambahan. Iya, ada tambahannya. Maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Ini cara yang paling bagus. Kembalikan kata itu ke aslinya. Iya, apa aslinya itu kata? Itu pertanyaan kita. Iya. Agar supaya diketahui letak tambahannya. Jadi kita kembalikan ke asli supaya ditahu di mana letaknya. Di mana letak tambahannya. Kemudian setelah itu lihat jenis tambahannya. Jadi proses dasar kembalikan ke asal. Kedua, melihat apa jenis tambahannya. Tujuan dikembalikan ke asal supaya ditahu posisinya di mana. Paham kan? Setelah itu ditahu juga apa yang ditambah. Ini berarti ada dua bentuknya. Misalnya antum dapat kata ya dalam bahasa Arab tiba-tiba datang qatala, atau dapat kata ya dalam bahasa Arab qatala. Iya. Qatala atau qatala. Ini contoh saja untuk memahami ini teori. Ini kata qatala, ini adalah kata yang telah terdapat padanya tambahan. Demikian pula kata qatala juga kata yang terdapat padanya tambahan. Dari mana saya tahu nanti kalau kita masuk di bab selanjutnya. Ini kata qatala supaya ditahu letak tambahannya. Kan saya tahu ini sudah ada tambahan. Ini sudah ada tambahan. Iya. Tapi gimana caranya supaya saya tahu letak tambahannya di mana? Kembalikan ke asli. Asli daripada qatala dan qatala adalah qatala. Biasa. Qatala. Itu aslinya. Dengan mengetahui aslinya, saya bisa tahu tambahannya sekaligus letaknya. Dipahamkan? Ketika aslinya qatala, kemudian saya dapat qatala, saya langsung tahu, oh tambahannya alif. Tambahannya alif. Letaknya setelah huruf pertama ditambah. Paham ini? Jadi ketika saya tahu aslinya ini. Aslinya ini. Berarti saya tahu tambahannya alif. Letaknya setelah huruf pertama. Dipahamkan? Saya lihat praktekkan lagi di qatala. Qatala. Kalau saya uraikan ini qatala, ini karena dua huruf. Kan tasdid. Berarti aslinya adalah seperti ini. Qatala. Paham kan? Qatala. Kemudian karena hurufnya sama, digabungkan menjadi qatala. Kan begitu? Aslinya apa tadi? Qatala. Aslinya apa? Qatala. Kan begitu? Berarti di sini tambahannya siapa? Tambahannya siapa? Ta. Kan begitu kan? Di mana tambahannya? Setelah huruf yang pertama, kedua. Setelah huruf kedua. Setelah yang pertama. Sama. Bedanya ini alif, ini ta. Dipahami ini kan? Jelas ini? Sekarang kita mau timbang. Kita mau timbang ini kata. Kita mau timbang. Qatala. Apa timbangannya? Karena dia bangunan asli, timbang dengan apa?
Fa ain lam. Kasih harokat menjadi fa'ala. Kan begitu? Nah, sekarang kotala. Aslinya kotala, fa'ala. Letak tambahannya adalah setelah yang pertama. Maka ketika ditimbang sama juga. Letakkan hurufnya di posisinya. Dipahami nih? Berarti kotala timbang dengan asli dulu. Fa, ain, lam. Baru datangkan huruf tambahannya. Di mana huruf tambahannya? Di mana huruf tambahannya? Setelah yang pertama. Berarti di sini setelah fa. Baru antum kasih harokatnya. Apa harokatnya sekarang? Kotala. Apa timbangannya? Apa timbangannya? Fa'ala. Jadi. Dipahami ini kan? Jadi kan? Jadi. Sekarang. Kotala. Kotala. Terjadi pengulangan huruf asli. Paham kan? Terjadi pengulangan huruf yang yang sama. Berarti pada timbangannya fa'ala. Fa'ala. Berarti di sini juga fa, ain. Yang diulang huruf keberapa? Huruf yang keberapa? Kedua. Berarti huruf apa yang senilai dengan kedua? Ain. Ulang juga ainnya. Dipahami nih? Ulang juga huruf yang diulang. Tapi bukan hurufnya ini. Melainkan huruf yang ada di wazan. Jadi yang sini terjadi pengulangan huruf keberapa? Kedua. Berarti di wazan ulang huruf kedua. Ulang huruf kedua baru tambah lam. Harokatnya apa berarti? Fa'ala. Berarti apa wazannya kotala? Hah? Apa? Fa'ala. Paham caranya? Jadi kalau huruf yang lain, ini sekarang yang saya mau kasih tahu. Kalau tambahannya huruf lain dari asli, maka tambahkan huruf itu pada timbangannya. Tapi kalau pengulangan huruf asli, bukan huruf lain, pengulangan huruf asli, maka ulang juga pada timbangannya. Huruf yang sama. Ain ulang ain, lam ulang lam. Ini lebih sulit daripada yang ini. Karena ini tinggal tambah huruf. Tinggal tambah huruf. Ini mudah juga sebenarnya. Ini mudah sebenarnya. Tapi masalahnya yang bikin sulit adalah karena kita tidak tambah itu huruf di wazan. Paham kan? Jadi kita harus pikirkan. Tidak tambah huruf di wazan. Yang kita tambah adalah apa? Huruf yang sama yang di sini diulang. Misal contoh. Kalau kita timbang kata ijtama'a. Ini 5 huruf ini. Itu tambahannya cuma 1. Sekarang saya mulai tambahan 2. Ijtama'a. Aslinya adalah jama'a. Aslinya. Apa wazannya jama'a? Apa? Fa'ala. Kan begitu? Iya. Ketika saya tahu aslinya jama'a. Berarti saya tahu langsung tambahannya di sini. Apa tambahannya berarti di sini? Alif dan ta. Karena tidak ada di asli. Setelah saya tahu tambahan alif dan ta, maka saya lihat posisinya. Di mana ditambah alif? Di awal, sebelum jim. Kan begitu? Di mana ditambah ta? Setelah jim, setelah huruf pertama lagi. Setelah huruf pertama. Itu harus dilihat letaknya. Berarti kalau saya timbang ini fa, ain, lam. Paham kan? Tinggal saya tambahkan huruf yang ditambah. Kalau huruf selain asli, maka tambahkan huruf itu di timbangannya. Kalau selain asli, berarti saya tambahkan alifnya di mana ini? Di sebelum fa. Ta-nya setelah fa. Dipaham? Kenapa saya tambahkan utuh? Karena huruf selain asli. Karena dia selain huruf asli. Berarti apa wazannya ijtama'a? Apa wazannya ijtama'a? Apa? Setelah antum taruh tadi, antum harokati. Ifta'ala. Jadi wazannya. Dipahami nih?
Jadi wazannya. Kalau misalnya antum dapat kata sabbaha. Sabbaha. Kalau diuraikan aslinya adalah dia ini gini aslinya. Iya. Sabbaha. Begitu asli. Kalau diuraikan itu yang ditasdid. Yang mana asli dasar katanya karena 3 huruf adalah maka dia sabiha. Itu asli dasarnya itu. Sabiha. Apa wazannya sabiha? Apa? Fa'ila. Itu aslinya sabiha. Menjadi sabbaha. Ketika aslinya sabiha, berarti saya tahu tambahannya. Apa tambahannya itu? Apa huruf? Ba. Huruf yang lain atau sejenis? Lain atau sejenis? Bedanya huruf lain sama sejenis. Kalau lain tambahkan di timbangan. Kalau sejenis tinggal tambah juga yang sejenisnya. Berarti sabbaha. Wazannya fa'ila. Sabbaha. Berarti saya akan tambah apa ini? Saya akan sebut wazannya apa? Fa. Ain. Lam. Kenapa 2 ainnya? Karena tambahan pada yang mau ditimbang adalah sama dengan hurufnya. Dipahamkan? Jadi wazannya apa? Apa sekarang wazannya? Fa'ala. Tinggal ditasdid nanti. Fa'ala. Dipahami ini? Ini sebenarnya kalau mau dipikir lebih mudah tapi sulit dipikirkan. Kenapa? Karena cara menaruh hurufnya. Cara menaruh hurufnya. Ini masalah. Kadang kita bingung huruf apa yang ditambah. Tapi sebenarnya kalau yang ditambah adalah huruf yang sama dengan ain, ulang ainnya. Kalau huruf yang ditambah sama dengan lam, ulang lamnya. Kalau yang sama misalnya tambahannya adalah sama dengan fa, ulang fa-nya. Kalau ini kalau tambahnya huruf lain, taruh saja di wazan huruf lain itu. Iya. Ada pertanyaan di sini? Atau yang masih samar? Sabiha. Jadi mau kita adalah sama harokat. Enggak sama harokat saudara. Beda wazan, beda harokat. Paham tak? Iya. Bahkan nanti bisa disukun. Kan tergantung wazan. Tergantung timbangannya. Nanti perubahan sebuah kata kan banyak. Jadi enggak usah bingungkan antara kasro ini kenapa jadi fathah di sana. Ya beda timbangan. Sudah beda pola katanya, sudah diubah. Dipahami kan? Iya, jadi jangan permasalahkan kasronya ketika ke sana. Karena sudah beda, sudah diubah, sudah ditambah 1 huruf. Tambah huruf akan membuat dia berubah dari harokat menjadi sukun, dari sukun menjadi harokat. Itu hal biasa. Ada lagi? Belum paham? Jadi cara pertama antum lakukan. Sekarang kan antum mau timbang kata yang ada tambahannya. Paham tak? Kata yang ada tambahannya. Cara pertama yang dilakukan, cari dulu asli. Paham kan? Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita tahu caranya itu asli. Pasti pikirannya antum banyak. Gimana caranya kita mengetahui itu adalah aslinya itu, ini tambahannya. Maka itu sebenarnya sampai sekarang belum terjawab. Tapi nanti ketika kita sudah masuk di bab 1, kita akan tahu itu. Tambahannya di mana dan huruf apa. Jadi kalau masalahnya antum tidak paham karena tidak tahu aslinya, undur dulu. Sekarang ini makanya saya kasih tahu aslinya. Apa fungsinya saya tahu aslinya? Saya kasih tahu supaya antum tahu letaknya di mana. Karena kita sekarang belum tahu di mana letaknya. Anda paham? Kalau masalahnya rata-rata itu masalahnya adalah karena antum pikirkan
Gimana saya tahu kalau itu adalah bukan asli? Nah, sekarang ini saya cuma mau kasih tahu antum. Ini kata kotala, aslinya kotala. Berarti apa tambahannya? Apa tambahannya? Alif. Ketika tambahannya alif, di wazan tambahkan juga alif. Di mana ditambah? Persis di kata itu di mana letaknya. Paham tak? Misalnya, kotala, apa tambahannya? Alif. Di mana letaknya? Setelah huruf qaf. Dari mana antum tahu kalau itu alif ditambah? Jawabannya karena saya tahu aslinya. Kotala. Itu kan yang sekarang antum udah tahu itu. Gimana saya tahu itu dia tambahan, bukan asli. Paham kan? Nah, makanya saya kasih tahu. Aslinya kotala. Karena kita sekarang semua tidak tahu mana asli. Paham kan? Karena antum tidak tahu mana asli, saya kasih tahu lah aslinya. Kotala, berarti alif tambahan. Ketika antum tahu tambahan, maka posisinya ditahu. Oh, berarti posisinya di setelah huruf pertama. Ketika posisinya setelah huruf pertama dan huruf lain, maka tambahkan juga huruf itu di timbangan. Berarti apa timbangannya kotala? Fa'ala. Paham kan? Contoh lain untuk antum. Misalnya saya dapat kata akroma. Ya, akroma. Paham kan? Akroma. Ini akroma, hamzanya tambahan. Dari mana saya tahu? Nanti kita akan tahu teorinya di dalam. Semua hamzah dalam bahasa Arab, semua hamzah yang berada di awal setelahnya ada 3 huruf, pasti dia tambahan. Biar saya dibunuh, saya akan bilang tambahan. Anda paham ini? Semua hamzah, hitung nih. Ada hamzah, setelahnya ada 3 huruf. 1, 2, 3, tambahan itu. Tapi kalau dia setelahnya 2 huruf, asli. Misalnya antum dapat kata akhoda. Akhoda. Ada hamzah di awal? Ada hamzah di awal? Ada. Berapa huruf setelahnya? 2. Asli itu. Bukan tambahan. Paham kan? Jadi kita mengetahui di mana asli, di mana tambahan dengan teori nanti yang kita akan pelajari dalam. Berarti asal daripada akroma adalah seperti ini. Karuma. 3 huruf. Apa wazannya karuma? Faula. Berarti akroma ada tambahan? Apa tambahannya? Alif. Hamzah. Beda alif, beda hamzah. Alif itu tanpa hamzah. Nah, jadi ini tambahannya ini apa sekarang? Hamzah. Alif. Hamzah. Iya, alif itu yang begini. Kalau hamzah yang begini. Iya. Jadi ini tambahannya adalah apa? Hamzah. Di mana ditambah? Iya, di mana? Di mana ditambah itu hamzah? Di awal. Apakah huruf yang sejenis dengan yang itu atau huruf lain? Huruf lain. Berarti karuma apa wazannya tadi? Fa-u-la. Fa-u-la. Berarti akroma apa wazannya? Af'ala. Jadi kalau karena ini huruf yang lain, tambahkan juga huruf itu ke sini. Baru ambil harokat dan sukunnya. Paham tak? Inilah terjawab pertanyaan tadi juga. Karuma kok jadi akroma, bukan akru. Paham saudara? Beda wazan. Sudah beda timbangannya, sudah ada penambahan huruf. Sehingga menyebabkan dia berubah harokat. Dipahami aja berarti? Insya Allah. Hampir ish. Gitu. Iya. Ya. Siapa lagi belum? Yang pengulangan. Itu pengulangan lebih mudah sebenarnya. Sekarang pengulangan. Karoma. Apa wazannya? Fa'ala. Dari mana antum datangkan ain? Kenapa tasdid?
Di huruf kedua terjadi pengulang. Lebih mudah sebenarnya ini. Jadi kalau terjadi pengulangan di huruf asli, ulang juga di wazan. Hurufnya. Jadi kalau diulang ainnya, ulang ainnya. Diulang lamnya, ulang lamnya. Paham tak? Ada lagi? Mana tadi? Baiklah. Iya. Berselisih para ulama. Tambahan itu yang pertama atau yang kedua? Jadi mau kita mana yang kuat? Hukumi saja dulu yang pertama. Ya? Nanti mereka berselisih pendapat. Mana itu yang asli? Nah, kita bilang yang pertama saja dulu yang palsu. Karena dia sukun. Supaya cepat ki. Kalau begitu kita akan mengkaji pendapat Basra, pendapat Kufah. Nah, jadi ikuti saja dulu tadi yang saya tambah. Oh, tambah satu ba. Nah, mana yang menjadi tambahan? Itu butuh pendapat. Nah, ada lagi selain itu terlalu tinggi pertanyaan terlalu tinggi. Nah, yang penting ditahu dulu. Oh, ditambah huruf yang sejenis dengan asli. Di wazan tambah juga wazannya. Sejenis dengan huruf asli. Ada lagi? Pertanyaan? Jadi kalau ditambah satu, tambah satu. Tambah dua, tambah dua. Kalau ditambah tiga, tambah juga tiga. Misal, tertinggi ini. Tertinggi. Iya. Istaghfaro. Tambah tiga ini. Istaghfaro. Istaghfaro. Kalau antum dapat wazan seperti ini. Timbang kata seperti ini. 6 huruf. Bentuknya seperti itu. Pastikan 3 pertama tambahan, 3 kedua asli. Kalau antum dapat pola seperti itu. Pasti 3 pertama tambahan, 3 kedua asli. Dari mana ditahu? Di buku yang lebih tinggi. Berarti asli daripada istighfaro adalah langsung goin. Kan begitu? Gofaro. Apa bahasanya gofaro? Apa bahasanya? Fa'ala. Kan begitu? Sekarang ternyata 3 huruf sebelumnya tambahan. Huruf sejenis atau huruf lain? Yang sejenis atau lain? Lain. Maka tambahkan juga pada wazannya. Jadi fa, ain, lam, gofaro. Tambahkan juga itu huruf. Alif, sin, ta. Iya kan? Baru kasih harokatnya istighfaro. Berarti? Istighfaro. Berarti? Ala. Jadi, Anda paham ini? Jadi kalau huruf lain yang ditambah, tambah juga pada wazan. Dipahami ini? Dipahami ini? Atau belum? Paham atau belum? Belum. Siapa yang belum paham? Tidak ada juga. Paham atau belum? Kenapa tidak ngomong? Saya lihat semua mulutnya ini. Paham atau belum? Paham? Hah? Kenapa tidak ngomong? Paham atau belum ini? Paham atau belum? Atau belum? Hah? Jadi paham ya? Yakin? Inilah yang paling bermasalah dalam menimbang. Kalau asli gampang sekali. Timbang saja dengan kalau 3 huruf. Fa, ain, lam. 4 asli. Fa, ain, lam, lam. 5 asli. Fa, ain, lam, lam, lam. Itu paling gampang. Yang masalah adalah ketika terjadi penambahan. Inilah masalahnya dalam menimbang. Iya, karena banyak harus kita pahami. Pertama, tahu aslinya. Paham kan? Kedua, lihat posisinya di mana. Ketiga, huruf apa yang ditambah. Jadi banyak yang mau dikaji. Apakah huruf yang sama dengan asli atau huruf lain. Semua punya keharusan.
Kalau hurufnya sama dengan asli, maka saya akan menimbang dengan pengulangan huruf asli. Sama. Kalau huruf lain, maka saya akan menimbang dengan menambah huruf itu pada timbangan. Dipahami ini? Jelas ini atau belum? Coba kita lihat. Tinggal nanti namanya. Kalau asli antum bilang huruf fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah. Tambahannya bilang harf zaidah. Huruf tambahan. Tinggal katanya saja di huruf tambahan. Lam kalimah, ain kalimah, fa kalimah. Huruf tambahan. Yang tambahannya huruf tambahan. Apakah asli? Fa'ala. Itu untuk yang asli. Empat asli kan? Empat asli kita masukkan di fa, ain, lam, lam. Kita mau bilang ini fa, ain, lam, lam. Gitu maksudnya? Iya. Karena bukan asli empat. Cara mengetahuinya antum bilang kan? Cara mengetahuinya kembalikan ke asli. Oh ternyata aslinya 3. Bukan 4. Sehingga tidak bisa fa, ain, lam, lam. Paham dah? Dan saya tahu kesulitan antum. Dari mana saya tahu ini bukan asli 4? Anda paham ini? Yang masalah kita sekarang. Kan saya paham. Kenapa ini kita tidak timbang dengan asli 4? Yang fa, ain, lam, lam. Jawabannya karena ini bukan 4 asli. Ini 3 huruf yang ditambah 1. Maka pertanyaan berikutnya yang muncul di antum adalah, dari mana saya tahu ini bukan 4 asli? Nah ini hurufnya 4. Kan begitu kan pertanyaan antum? Itulah jawaban berikutnya nanti di pembahasan bab 1. Tapi kalau antum mau sekarang, saya kasih seperti teorinya Hamzah. Semua alif yang menemani 3 huruf pasti tambahan. Seluruh alif di dunia ini, tidak ada yang asli, semuanya palsu kehidupannya. Iya. Ini bukan asli nih. Dipastikan dia palsu. Pasti tambahan. Dari mana saya tahu? Saya akan hitung hurufnya. Itu namanya teori berikutnya. Saya akan hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dengan alif kan? 4 dengan huruf alif. Berarti alif menemani berapa huruf? 3. Pastikan dia palsu. Nah, itulah masalahnya sekarang. Masalahnya adalah kita mempertanyakan sesuatu yang belum dikasih tahu. Tapi tidak ada masalah, Ji. Karena memang setiap saya mengajar begitu masalahnya orang. Karena kita sekarang sebenarnya yang saya mau kasih tahu adalah cara menimbangnya ada tambahannya. Kalau terdapat tambahan, tambah saja di wazan. Itu huruf, kalau huruf lain. Dipahamkan? Kalau huruf yang sama, tambah juga yang sama di timbangannya. Bukan mau mencari aslinya apa. Kalau mencari aslinya, saya saja kasih tahu. Karena saya sudah tahu aslinya. Kalau antum belum tahu aslinya, jangan dipikirkan. Cukup saja tahu, oh kotala, asalnya kotala. Ada penambahan alif, sehingga dalam wazan saya akan tambahkan alif. Fa'ala. Itu saja. Dipaham saudara? Atau masih masalah? Paham? Yakin? Siapa lagi yang punya masalah? Kasih tahu memang tidak ada masalah. Tidak ada masalah antum bilang, tidak usah lihat mukanya teman yang lain. Gara-gara diam ini lama kita. Tidak usah, itu karena dia paham. Antum belum paham, bilang saja. Contoh lagi, siap. Iya. Contoh apa yang kita mau? Yang tambahan huruf sejenis atau huruf lain? Tunggu dulu, dia dulu. Satu. Kata yang kita misalnya gini.
Kita sudah dapat sekarang kata ba. Dah, kata ba. Saya kasih tahu memang sekarang asli. Aslinya kata ba. Ya kan? Apa wazannya? Dia. Fa'ala. Kan begitu kan? Tiba-tiba datang dalam bahasa Arab ini. Datang dalam bahasa Arab. Iktataba. Berapa hurufnya itu? 5. Aslinya 3. Berarti ada berapa tambahannya? Ada 2. Itu paling penting. Jadi kita tahu aslinya 3. Berarti tambahannya ada 2. Kan begitu kan? Ya kan? Tambahannya ada 2. Setelah itu cari apa tambahannya. Apa yang ditambah di sini? Alif sama ka. Nah, ada kafnya ini saudara. Alif sama ta. Anggap yang pertama saudara ya. Mana tadi? Kita tadi. Yang mempertanyakan di mana yang ditambah. Dah. Anggap saja yang pertama dulu. Dah. Iya. Jadi alif dan ta tambahannya. Berarti sekarang setelah antum tahu itu. Letaknya. Di mana posisi tambahannya? Sebelum huruf pertama, jangan sebelum kaf. Karena nanti diganti lagi lain. Nanti saya dapat kata iktatalah. Ini masalah nanti. Sebelum kof lagi. Bilang saja sebelum huruf pertama. Supaya selesai cerita. Di mana tambahan alif? Sebelum huruf pertama. Tambahan ta? Setelah huruf pertama. Berarti iktataba aslinya fa, ain, lam. Tambahkan huruf yang dikaji tadi. Kan ini huruf lain. Kan begitu? Huruf lain. Sekarang gimana ini? Kan ini juga tidak bisa tasdid. Tidak bisa ditasdid. Sehingga kita harus mendatangkan itu huruf. Tidak bisa tasdid kan? Kenapa tidak bisa? Ada nanti ketentuan tasdid. Ini belum bisa. Berarti tambahkan tadi. Alif di mana? Sebelum huruf pertama. Huruf pertama fa. Berarti di situ ditambah alif. Ta di mana tambah? Setelah huruf pertama. Setelah fa. Kan begitu kan? Setelah huruf pertama. Sudah habis? Sudah habis. Berikutnya kasih harokat. Iktataba. Apa wazannya? Apa? If ta'ala. Selesai. Sudah. Apa lagi? Nah, cukup nih. Ya, sudah. Yang ditasdid. Sabbaha. Jadi contoh lain. Kattaba. Tasdid misalnya. Apa wazannya itu kattaba? Fa'ala. Jadi. Apa lagi? Tidak masalah yang begini-begini ini. Walaupun yang sudah paham tidak masalah. Karena nanti antum akan mendapatkan murid seperti manusia-manusia ini. Anda paham? Jadi kalau antum sudah paham, tidak masalah. Lihat bagaimana guru memahamkan. Itu yang paling penting. Karena nanti antum juga akan punya murid yang kadang lebih bodoh daripada yang sekarang. Jadi cara memahamkan itu penting. Karena cita-cita kita belajar itu jadi pengajar. Ada paham? Jadi walaupun sudah paham jangan merasa, hai kenapa lama sekali. Tidak. Cara memahamkan orang yang belum paham. Jelas ini? Jelas tak? Apalagi bapak-bapak tua di belakang sudah mau sekali mengajar nanti. Begini caranya. Kita mengajar nanti orang-orang tua lagi yang malas berpikir, sibuk dengan istri, anak, kerjaan. Malas berpikir. Begitu caranya. Jelas ini? Siapa yang belum jelas? 6 huruf.
Itu kalau wazannya istaf'ala. Kan masih ada 3 temannya. Timbangan yang 6 huruf itu ada 4 bentuk. Kalau dari 3 tambahan 1, 3 tambah 3. Tapi kan nanti ada 4 tambah 2. Jadi Jangki dulu itu tanya. Makanya saya cuma bilang, kalau antum dapat kata istaghfaro, di awal ada alif, sin, dan ta, maka pastikan setengah pertama tambahan, setengah kedua asli. Tapi kan tidak harus begitu nanti itu 6 huruf. Nah, ada nanti 6 huruf saudara. Contoh, kalau antum mau berpikir lagi, adalah igdaudana. Lihat mak itu. Jadi mau kitanya itu. Enggak mi, ampun mi. Jadi saya kasih itu yang mudah mau dulu. Ini hanya contoh saudara. Contoh, kalau tambahan, tambah mi juga. Kaji mak itu igdaudana. Apa mi itu tambahannya? Saya contohkan tadi istighfaro supaya langsung ditahu. 3 pertama tambahan, 3 kedua asli. Kalau igdaudana, mana mi itu tambahan, mana asli? Jadi masih mau gitu? Itu mau dulu. Yang penting ditahu caranya. Kan sekarang ini yang kita bahas adalah cara menimbang. Oh kalau ada tambahan, tambahkan juga di wazan. Tapi lihat dulu tambahannya apa. Kalau tambahannya adalah huruf selain asli, tambahkan di wazan. Kalau tambahannya adalah pengulangan huruf asli, ulang juga di wazan. Itu intinya ini. Cuman contohnya ini yang bikin lama karena kita harus pikirkan aslinya apa. Muncul di pikiran antum, di mana saya tahu itu aslinya? Itu yang masalah itu. Dipahamkan? Dan itu wajar, tidak ada masalah. Ini baru pendahuluan. Kita belum banyak tahu. Jadi kalau muncul banyak pertanyaan, tidak apa-apa. Jelas kan? Siapa yang belum paham? Lagi. Jangan, aduh. Ini masalah antum ini saudara. Hapus saja dulu. Iya. Paham saudara? Jangan dulu. Nanti ada wazannya. Jadi nanti itu ada timbangan. Ada 22 timbangan. Dari 22 ini ada 4 asli. Ada 4 asli. Berarti ada 18 yang terdapat tambahan. Ada tambah 1 huruf, ada tambah 2 huruf, ada tambah 3 huruf. Paham kan? Itu nanti kita akan tahu. Dan saya akan kasih tahu. Kalau ada pola begini, tambahannya sekian huruf. Di sini pertama, di sini kedua. Nanti dikasih tahu semua di buku. Nah, sekarang ini adalah cara menimbang. Dipahami ini? Nanti baru kita baca itu. Paham kan? Nanti kita baru baca itu ketentuan berikutnya. Ini baru pernyataan awalnya itu. Jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan, maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Itu langkah awal. Adapun kalau antum bertanya bagaimana kita tahu aslinya, nanti setelah mengetahui semua pola dalam bahasa Arab. Paling dasar ada 22 pola. Dari situ nanti antum akan tahu aslinya dan tambahannya. Jadi kembalikan dulu kepada aslinya. Agar supaya diketahui letak tambahannya. Jadi tujuan dikembalikan ke asli supaya ditahu di mana posisi tambahannya. Apakah di awal, di tengah, itu dia. Kemudian lihat pada jenis tambahannya. Karena tambahan ada 2 jenis. Pengulangan huruf asli atau tambahan huruf yang lain. Jelas ini? Untuk contohnya sudah ada di papan dan nanti kita akan ambil contoh di buku di pertemuan kita berikutnya insya Allah. Iya. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan lagi? Sama hari Senin kita merojaah apa yang kita telah ambil. Sorof lebih sedikit dibandingkan dengan nahwu. Karena sorof lebih sulit dipahami dibandingkan dengan nahwu. Tapi enaknya sorof sekali belajar. Biar buku pertama sudah cukup. Buku kedua pengembangan. Buku ketiga pengembangan. Beda kalau nahwu.
Nahwu itu dari awal bisa saja nanti kita buku ketiga batal di buku pertama. Buku kelima membuat kita menghapus kembali yang kita pelajari di buku pertama. Karena kadang ada silang pendapat, ada bacaan lain. Itu di nahwu. Kalau sorot tidak, akan sama di semua buku. Lebih tinggi bukunya ada penambahan pembahasan. Bukan karena materinya berbeda, tapi penambahan pembahasan. Dipahami kan? Alhamdulillah. Jadi pahami memang dari awal. Dari buku nol, supaya buku kedua tidak terlalu sibuk. Tinggal tambahannya saja dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.